Ya, selamat siang dulur-dulur, jumpa lagi di channel Anak Magang. Kali ini kita akan panen lagi untuk yang kesekian kalinya. Ini di barisan rumput odot kita yang di lahan 5x7. Ya, inilah dia bentuknya. Usianya 35 hari. Karena cuaca sekarang lagi musim panas ya, jadi panennya bisa kita agak lama sedikit. Paling tidaknya lebih lambat seminggu daripada musim-musim hujan. Agak telat seminggu lah. Namun hasilnya tetap seperti ini. Karena bulan-bulan ini sudah hampir 1 bulan belum ada hujan. Jadi agak susah lah kita panen jadinya membuat konten untuk rumput odot kita ini. Ya, perbedaan rumput odot kalau musim hujan dan musim kemarau. Kalau musim kemarau itu batangnya itu besar-besar, lebih besar dari rata-rata. Kalau musim kemarau batangnya itu agak kecil sedikit. Ya, kalau diibaratkan dengan jari, kalau musim penghujan bisa besar-besar ibu jari. Tapi kalau musim kemarau hanya sebesar tunjuk kita. Jadi itulah perbandingannya. Satu lagi dilihat dari ruasnya. Kalau ruas musim kemarau ruasnya itu lebih panjang-panjang. Kalau musim penghujan ruasnya itu kecil-kecil. Ya, kalau musim penghujan batangnya itu tidak banyak. Tapi kalau musim kemarau rumput odot ini batangnya lebih banyak. Atau istilahnya halus-halus pertumbuhan batangnya. Tapi dengan jumlah batang yang banyak. Sebenarnya itu adalah cara rumput odot beradaptasi dengan cuaca atau iklim ya. Kalau seperti ini. Kalau untuk musim penghujan rumputnya itu lebih besar-besar. Kalau ini batangnya kecil-kecil namun tua-tua bentuknya. Ya, kalau untuk stok bibit ya, awalnya kita ngarit yang di sebelah sini. Kalau untuk bibit odot ini kan lahannya ada sekitar 7-8 baris. Ya, untuk supaya kita bisa dapat bibit, istilahnya seperti ini caranya. Kita ngarit di sini pertama kali. Ini barisan yang keduanya, ketiga sampai ke seterusnya. Jadi supaya kita dapat mengambil bibit, meskipun bibit yang kita apakan, kita tidak perlu menyediakan ini rumput ini khusus untuk bibit, jadi ini tidak kita panen, tidak perlu. Misalnya kita ngambil bibitnya awalnya dari sini, kita mulai dari yang paling ujung sana. Jadi yang paling akhir kita panen periode dulu, ke sini kita ngaritnya sekarang. Istilahnya berbalik lah. Jadi kita tidak perlu stok-stok bibit atau apa, sengaja dia dipisahkan untuk bibit, tidak perlu. Jadi ini ya istilahnya ini kan bisa nambah 1 minggu lagi. Jadi umurnya bisa di atas 40 hari. Kalau untuk ambil bibit ini sudah mulai cukup panjang. Ini sengaja saya arit kemarin supaya bisa melihatkan ke dalamnya. Ya, seperti inilah. Batangnya lebih banyak yang halus selama musim kemarau. Ya, apakah perlu disiram atau bagaimananya? Itu tergantung kita sendiri. Kalau sebaiknya kalau cuacanya sudah hampir 1 bulan tidak hujan, tidak apa-apa kita siram. Siramnya pun tidak terlalu sampai basah. Kalau basah pun tidak masalah. Ya, inilah dia perbandingannya. Kalau musim kemarau ruas sininya lebih panjang, namun tunasnya itu lebih cepat tumbuh. Apalagi kalau musim hujan, ruas dari rumput odot ini lebih rapat. Ya, kalau musim penghujan
Ya, ruas odotnya ini lebih rapat. Ya, ini usia cukup panen. Ya, misalnya kita ngaritnya, kalau kita tetap untuk ngambil bibit, jadi kita ngarit dari yang paling akhir kita arit, di situ kita mulai dulu. Jadi yang awal di sini itulah yang terakhir, seperti itu. Jadi kita bisa ngambil bibit ini lebih panjang lagi ke sini. Ya, karena ini sudah terbuka, jadi bisa dilihat ini baru kemarin saya arit, namun sudah mulai tumbuh lagi. Itulah yang paling saya suka dari jenis rumput odot daripada jenis rumput yang lain. Pertumbuhannya lebih cepat, panennya lebih cepat. Seperti apapun kita ngaritnya, hasilnya tetap banyak. Ya, bisa dilihat ini berapa banyak pertumbuhannya. Nanti setiap pangkal ini akan menumbuhkan 2 tunas. Ya, sampai sesubur ini pun stok kita masih aman ya. Sebentar lagi bulan puasa. Jadi kita, ya istilahnya kita bisa santai lah. Tidak perlu susah-susah cari rumput. Ya istilahnya kalau kita malas pergi ngarit atau apanya, stok rumput ini memang perlu ada di lahan kita. Meskipun tidak banyak, namun itu cukup membantu lah. Apalagi nanti bulan puasa yang menjalankan ibadah puasa. Ya, ini bisa stok untuk 10 hari, lumayan kan, daripada ngarit cari-cari rumput ke sana ke sini, lebih lama menghabiskan waktu. Kalau ini tinggal kita hajar aja lagi kan. Ya, kalau saya selang-seling lah rumput odot dengan rumput alam. Ya, mari kita arit dulu, Rol. Jalur ini adalah contohnya. Dari rumputnya ini bisa dulur-dulur tengok sendiri berapa kerapatannya ini. Dari yang saya arit, memang agak susah ngaritnya. Jadi seperti inilah dia. Hasilnya sangat banyak, mulai dari yang muda sampai yang tua. Ini yang tuanya. Ini bukan sengaja saya panennya lama. Ini memang usianya ini memang segini, sekitar 35 hari. Ya, bisa dulur tengok sendiri, ini yang saya arit. Tidak ada saya apakan, ini yang tuanya. Nah, kalau musim panas atau musim kemarau, pertumbuhan odot itu lebih jarang ruasnya ini. Bisa ditengok sendiri jaraknya, lebih memanjang lah, tapi batangnya kecil. Kalau pada musim penghujan, ruasnya ini lebih rapat. Ya, bisa dulu tengok sendiri, ini lebih bentuknya ke rumput gajah. Ini hampir 2 ruas jari saya, ya, besar ruas yang ini. Kalau untuk musim penghujan lebih rapat. Ya, bagi dulur yang sudah nanam odot mungkin tahu nanti perbedaan selama panen musim hujan dengan musim kemarau. Apalagi sekarang musim kemaraunya juga cukup lama. Ya, kembali lagi kita lihat. Ini tidak untuk panen odot ini memang harus habis seperti ini. Kalau musim penghujan, ruas odot ini pendek-pendek seperti yang ini. Ya, bisa dulu tengok sendiri, ini kecil, hanya sebesar kuku. Tapi kalau musim kemarau, panjangnya itu lebih bisa untuk 3 mata tunas luasnya ini. Istilahnya ini hilang 1 tunas di tengah. Ya, jadi untuk panen odot, ini karena subur dan juga kerapatannya yang tinggi. Ya, inilah mengapa saya menggunakan sistem tanamnya itu 1 baris isi 7. Ya, inilah hasilnya. Kalau lebih dari 7,
besarnya lebih cepat, namun untuk jarak tanamnya itu yang perlu kita atur. Ya, kalau seperti ini mungkin satu rumpun ini, ya ini rumpunnya masih kecil loh. Nah, hanya sebesar berapa tadi? Kita lihat dari dalam. Nah, seperti ini. Ini yang kemarin besarannya hanya sekitar 2 jengkal. Namun lihat pertumbuhannya bagaimana. Ya, satu lagi, apalagi kalau kita bedengkan pembedengan atau pendakian tanah yang ini ke sini, rumput odot ini dari yang atas ini akan turun ke sini. Seperti yang itu, mulai turun ke bawah. Ya itulah, jadi kita tidak perlu mendakikan tanah setinggi-tingginya. Ya, bagi yang belum paham istilah pembedengan yang saya beritahu, jadi seperti inilah. Saya harap juga dulur juga punya rumput yang pertumbuhannya seperti ini. Ya, untuk mengenai pupuknya, saya hanya memakai NPK dengan urea. Kalau ada dulur yang juga memakai jenis yang pupuk-pupuk lainnya juga bisa, itu terserah kita ya. Minimal urea saja sudah cukup. Apakah perlu disiram selama musim kemarau? Ya, bagi yang juga bertanya seperti itu, kalau sekarang ini sudah 1 bulan belum ada hujan, kalau disiram pun tidak apa-apa. Apalagi kalau tidak disiram, rumput odot ini hanya ada embun yang menempel di rumput, hanya itu saja. Tapi kalau disiram, lebih baiknya juga disiram. Nah, cuaca juga tidak menentu sekarang. Ya, kita selesaikan dulu karena ini masih 1/3 dari yang kita arit. Ya, ini nanti bisa kita videokan lagi setelah saya arit rumput ini sampai habis dulu. Nanti kita ukur. Nah, ini patokannya dari sini nanti sampai ke seberang sananya. Ya lor, inilah dia rumpunnya yang baru saja kita arit. Bisa ditengok sendiri, seperti buah durian yang kehilangan durinya lor. Bisa dulur-dulur tengok sendiri nih berapa banyaknya. Ini buahnya sudah mulai turun, tunas-tunas rumputnya. Ini yang paling bawah, seperti buah durian yang durinya dipotong seperti ini. Bisa dulur tengok sendiri berapa kerapatannya. Ya, karena terlalu semangat tadi ini, ujung dari sabit saya sampai patah gara-gara ngarit yang ini, karena rumputnya sangat tebal. Ya, ini bisa dilihat panjangnya sekitar tuh cuma 2 jengkal lur. 1 jengkal saya ini 25 sentian lah. Ya, bisa dilihat sendiri, cuma 50 cm hasilnya seperti ini. Seperti buah durian yang kehilangan durinya. Ini mungkin sudah bisa untuk makan 4 kambing ini. Ya, bagi yang tahu lah, atau istilahnya melihat dari rumputnya sendiri, yang punya rumput odot. Kalau punya rumput seperti ini, wes mantapnya minta ampun nih loh. Ya, ini cara awalnya 1 baris isi 7. Lama kelamaan dia mekar, kita bedengkan, ya hasilnya seperti ini. Ini real, tidak ada modifikasi apapun. Seperti apa yang saya sampaikan, seperti itulah yang saya lakukan. Ya, tidak ada dusta di antara kita. Ya, mari kita lanjutkan. Ini tinggal sedikit lagi lur. Kita cuma ngarit 1 gulung. Ya, bisa dilihat rumputnya ini benar-benar seperti durian yang kehilangan durinya.